Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Ah, Bentar, mungkin izin versi. Oke, sekarang untuk tes, sekarang untuk, oke, sekarang untuk pengetahuan kuantitatif itu udah pertemuan ke-6 gitu ya. Nah, materinya ini terkait dengan limit. Ini teman-teman beberapa udah ada yang dengar limit gitu. Nah, apa sih itu limit? Ah, Misalkan limit suatu fungsi f(x) untuk x mendekati L, untuk x mendekati A adalah L. Ini dibacanya limit fx untuk x mendekati A adalah L gitu dibacanya. Dan L adalah pendekatan suatu fungsi untuk x sekitar A. Nah, ini limit itu misalnya teman-teman nanti ada suatu fungsi itu mau didekati dengan nilai A gitu. A-nya itu nanti diketahui dan hasilnya itu L. Atau kadang L-nya juga diketahui, jadi kita lihat pendekatannya. Mungkin untuk lebih jelasnya di next. Nah, ini adalah beberapa teorema limit gitu ya, cukup banyak. Misalkan ada n adalah bilangan bulat positif, c konstanta, f dan g adalah fungsi. Fungsi yang mempunyai limit di A berlaku teorema-teorema seperti berikut. Misalnya ada limit f fungsinya itu mempunyai limit di A. Nah, ini seperti berikut misalnya. Limit bacanya ini limit x mendekati A dengan fungsi C. Jawabannya C gitu sebenarnya C. Nah, ini berikut teman-teman bisa baca sendiri. Nanti ini bakal diterapin di contoh-contohnya gitu, contoh-contohnya. Ini bisa dilihat terlebih dahulu, dibaca gitu. Oke, next. Nah, berikutnya ada limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar itu ada banyak gitu ya. Yang pertama mungkin ada bentuk tertentu. Bentuk tertentunya itu yaitu 0/0. Misalkan ada limit x mendekati A, fj fx per gx. Ini faktorisasi jika bentuk polinom kali sekawan. Jika bentuk akar kita gunakan dalil L'Hopital gitu. Ini baca dalil L'Hopital, ada dalil L'Hopital. Nah, dalil L'Hopital itu seperti apa sih? Untuk dalil L'Hopital menggunakan konsep turunan. Jadi dalil L'Hopital itu misalnya ada limit x mendekati A, misalnya ada limit x mendekati A dengan fx per gx, maka diturunin tiap fungsinya karena kalau misalnya ini langsung dikerjain, misalnya nanti ada suatu fungsi gitu ya, fungsi yang dikerjain ini bakal jadi 0/0. Kan 0/0 kan nggak ada hasilnya, maksudnya nggak bisa didefinisikan atau nggak bisa dalam bentuk nilai gitu. Nah, jadi caranya itu kita turunkan terlebih dahulu aksen ini turun nih. Walaupun teman-teman belum belajar turunan, tapi nanti disenggol sedikit gitu. Karena turunan itu pertemuan selanjutnya atau di pertemuan ini. Nah, ini diturun terlebih dahulu agar hasilnya tidak 0/0. Nah, mungkin habis ini ada contohnya. Nah, misalnya contohnya gitu ya. Contohnya itu misalnya ada limit x mendekati 2. Ini kan limit x mendekati 2. Limit x mendekati 2 itu sebenarnya eh, caranya gitu ya, kalau cara gampangnya. Tinggal x-nya itu diganti dengan 2. Misalnya 2 pangkat 2 berikan 4. Dikurangi 5, dikurangi 5 kali 2 10. Tambah 6. Ini juga nih, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 2, 2, 4, 8. 8 kali 2, 16. 16 dikurang 16. Nah, ini kan berapa nih? 4, 4 dikurangi 10 tambah 6. Berarti negatif 4 dikurangi 16. Negatif 12. Negatif 12 per 0. Nah, ini kan hasilnya per 0 nih. Kan nggak bisa. Maksudnya hasilnya tuh nggak didefinisikan, berarti nggak ada nilainya. Nah, ini caranya pakai dalil L'Hopital kalau hasil kayak gini. Karena limit ini pasti ada hasilnya, tapi nggak boleh per 0 gitu. Nah, pakai jadi turunan dari ini dengan turunan dari ini untuk turunan fungsi aljabarnya. Misalnya ada y a x pangkat n, maka turunan
dy per dx-nya, d dari fungsi y turunan x-nya terhadap x-nya itu diturunin aja, n-nya diturunin ke bawah, dan di atas n-nya itu min satu. Contohnya misalnya, ini kan x kuadrat min 5x plus 6. Terus di sini ada 2x pangkat 3 min 16. Diturun aja nih. Ininya pasti hilang ya, auto hilang. Nah, di sini kan 2 nih, 2-nya dibawahin x, berarti 2 dikurang satu, 2x doang, 2x. Ini kan satu x, ini kan ternyata 1 di sini nih, x pangkat satu. Satu dibawahin berarti min 5 kali satu aja, udah. Berarti 2x min 5. Terus selanjutnya ada 2x pangkat 3. Berarti 3-nya diturunin ke bawah, berarti 6 gitu ya. 2 kali 6 x, 3 dikurang satu, x pangkat 2 berarti 6x pangkat 2 min 16. Karena ini nggak ada x-nya, berarti dikali 0 gitu. 0 berarti ya 0 hilang, nggak ada. Jadi 2x min 5, 6x pangkat 2. Nah, ini kan hasilnya udah nggak 0 per 0 nih kalau dimasukin. Coba kita masukin dulu aja. 2 kali 2, kan x-nya 2 nih. Mendekati 2. Berarti masuk 2 nih. 2 kali 2 dikurang 5. 6, x-nya itu ganti 2, berarti 6 kali 2 kuadrat. Hasilnya 1 min 24. Nah, ini kan hasilnya udah nggak 0 per 0. Maka bisa gitu karena hasilnya sini udah nggak 0 per 0 kalau diturunin. Berarti bisa nilai limit dari ini adalah ini gitu. Kalau misalnya masih 0 per 0, turunin lagi. Nanti mungkin lihat seperti itu. Untuk limit Fitzgerald bentuk tertentunya per 0 gitu. 0 per 0. Mungkin sampai sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait limit fungsi aljabar. Kalau udah cukup boleh jempol mungkin ya. Dari Jili dari jempol. Dari Pasya juga. Oke, selanjutnya itu ada eh, contoh, lanjut aja contoh, contoh kedua. Nah, ini kan bentuknya akar ya. Bentuk fungsinya akar. Misalnya nilai dari limit x mendekati 3, berarti ini limit x mendekati 3, itu akar x kuadrat plus 7 dikurang 4 per x kuadrat min 9. Berapa? Nah, untuk bentuk akar, karena ini ada akar ya, nih, akar x kuadrat plus 7. Apabila ingin menggunakan dari L'Hopital, maka adik-adik, maka kalian harus hafal rumus turunan akar. Nah, turunan akar itu kan ini nih. Ini rumus turunannya berarti f aksen, nilai-nilai di dalamnya diaksenin. F aksen per 2 akar f aksen. Jadi kan akar 2 plus 7 berarti di apa namanya? Dimasukin rumus ini akarnya. Nah, akarnya ada ini kan x plus 7. Turunannya kan berarti 2x. Turunan dari x plus 7 kan 2x. 2-nya dibawahin. X 2 min 1 berarti 2x. 2x per 2 akar dari ini. Akar dari yang di fungsinya tadi x plus 7. Udah. eh, Lalu ini kan turun akarnya aja. Yang ini kan kalau turun kan 0 ya. Berarti hilang. Ini turun juga hilang. Konstanta turun hilang. Nah, ini 2x. X pangkat 2 turun jadi 2x. 2x kan 2-nya dibawahin, x, 2 dikurang 1, x pangkat 1 berarti, jadi 2x. Nah, dari sini bisa dilihat, udah dimasukin, terus jadi 1 per, dihitung biasa aja, disederhanain, baru dimasukin x sama dengan 3. Kalau x sama dengan 3 dimasukin 3 kuadrat, 9 ditambah 7, 16 kan ya? 16 berarti 4, 2 kali 4. Ini kan 4 ya nanti, 16 nih, 16. Berarti kan 4, 2 kali 4, itu kan 8, berarti 1 per 8. Soalnya kalau fungsi ini langsung dimasukin, teman-teman hasilnya per 0. Misalnya nih, x pangkat 3 nih, x-nya diganti 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 9. 3 kuadrat dikurang 9, 3 kuadrat kan 9. 9 dikurang 9 per 0. Berarti hasilnya nggak ada gitu, nggak bisa. Atas apapun nggak bisa karena tidak terdefinisi kalau di bawahnya 0. Maka dari itu, kita gunakan L'Hopital. Nah, tapi sini bentuknya akar ya. Jadi, kalau akar harus hafal dari turunan akar. Seperti itu. Terkait eh, soal ini. Oke, mungkin kalau ada yang tanya nanti langsung tanya aja. Oh, nanti dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Takutnya nanti bingung. Soalnya kadang agak berkaitan gitu ya terkait materi-materi selanjutnya. Cukup cukup atau ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya sudah cukup. Dan ya, belum ada. Next dulu mungkin. Ya. Oke, next. Nah, ini ada limit fungsi aljabar. Bentuk tak tentunya itu tahingga per tahingga atau tahingga gitu. Kalau tadi kan 0 per 0. Nah, ini bentuknya tahingga. Nah, bentuk tertentu tahingga per tahingga dapat diselesaikan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Jadi misalnya ini ada limit kayak gini nih pangkatnya. Nah, kita cari aja pangkatnya tertinggi gitu. Karena bakal hasil tahingga misalnya nanti deh ada contohnya. Yang tahingga jika M lebih dari N. A0 B0 jika A M sama dengan N. Oke, nanti ini mungkin langsung teman-teman bisa baca aja nanti langsung lihat contoh. Nah, uh, mhm. Oh ini kalau bentuk tahingga dikurangi tahingga. Salah ini dikurang ini kan hasilnya jadi tahingga gitu. Ini teman-teman bisa baca dulu aja. Nanti kita lihatnya di contoh soal. Karena uh, ini buat catatan aja misalnya. Nah, ini contoh misalnya nih. Ini kalau dimasukin kan atau diturunin jawabannya bakal banyak dan bentuknya bakal tahingga, tahingga. X-nya mendekati tahingga karena kalau misalnya dimasukin X-nya mendekati tahingga berarti X tahingga pangkat 5. Ya kan banyak gitu ya, jadi tahingga. Jadi hal tersebut bentuknya bakal tahingga per tahingga. Nah, di sini kita tinggal niat tadi dengan cara yang tadi gitu, dengan cara ini. Nah, ini membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertingginya. Kita cari yang pangkat tertingginya. Di sini kan pangkat di sini kan pangkat tertingginya kan ini nih, yang X pangkat 5. Dan ini mah nggak dianggap gitu ya. Karena beli tertinggi. Ini juga nih yang X pangkat 5-nya. Nah, di sini tinggal nyari yang pangkat tertingginya aja. Pangkat tertinggi ini kan isinya kan koefisiennya 3 sama yang 6. Karena kan sama-sama 5 nih, tertingginya 5. Ini juga 5 nih. Berarti 3 sama 6, tinggal 3 per 6. Berarti sama dengan 1/2. Udah selesai. Karena eh, cukup mudah ya terkait sehingga. Itu sih. Coba kita lihat next. Ada contohnya. Oh, ada contohnya lagi nih. Tadi kan ini dalam bentuk tahingga per tahingga. Yang ini tahingga dikurang tahingga. Karena ininya X mendekati tahingga. Ini kan tahingga nih. Jadi kalau misalnya masukin tahingga dong. Akar tahingga ya udah nggak bisa gitu. Itu dikurangi tahingga juga. Jadi tahingga dikurangi tahingga. Kan hasilnya nggak bisa. Karena suatu bilangan yang nominalnya nggak kita ketahui. Atau tahingga banyak banget. Dikurangi nominalnya tidak ketahui. Dikurangi. Hasilnya nggak bisa nol. Karena belum tentu kita nggak tahu berapa nilainya. Tahingga itu kan banyak banget ya. Jadi suatu yang banyak dikurangi suatu yang banyak. Kita nggak tahu gitu nilainya berapa. Nah, kita bisa gunain eh, cara dengan rumus yang tadi gitu, rumus yang tadi. Ini kan akar ya. Jadi rumusnya pakai yang nih. Kita bisa lihat nih pakai yang ini. B dikurangi. Nah, B per 2A pakai yang ini. Karena ini eh, macam-macam kasusnya. Kalau kasusnya akar dikurang akar, pakainya yang ini. Kalau misalnya kasusnya akar dikurang yang nggak ada akar, pakainya yang ini. Kalau kasusnya yang nggak akar dikurangi akar, pakainya yang ini. Terus kalau ini yang akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3. Terus mereka di dalamnya juga sama gitu ya. Angkatnya. Angkatnya sama. Udah deh pakai rumusnya ini. Tinggal dimasuk-masukin aja packing-packingnya. Tadi kan kasusnya itu akar dikurangi yang tidak akar. Berarti pakai yang ini. Kita lihat. Nah, ini kan akar dikurangi tidak akar. Namanya kan B per 2 akar A plus Q. Aduh, B per 2 akar A plus Q. Nah, udah. Teman-teman tinggal masukin B-nya berapa. B-nya itu nilai apa? B-nya itu berarti kan nilai yang kedua ya. Ini B-nya nih. Ini kan misalnya ada fungsi ini nih. Ini B-nya. Yang kedua. Per 2A. Ini A-nya. Ini Q-nya. Ya, teman-teman tinggal lihat aja tadi. Nah, B-nya itu berarti di sini tuh. Ini kan A nih. Ini A. Ini B. Q-nya itu berarti 3. Udah tinggal dimasukin aja. B. B itu kan 8. 8 per 2 akar A. A-nya itu 4. Plus Q. Q-nya itu 3. Berarti minus minus 8 ya karena ini minus 8.
minus 8 per 2 akar 4 plus 3. 2 akar 4 kan sama dengan 2 kali 2. Atau sama dengan 4 gitu. Berarti 8 per 4 min 8 per 4 plus 3 sama dengan 1. 8 per 4 itu kan 8 per 4 itu kan 2. Berarti negatif 2. Ini kan 2 nih sama dengan 2. Negatif 2 plus 3 sama dengan 1. Jadi jawabannya untuk limit ini sama dengan 1. Seperti itu. Terkait limit fungsi. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Apa sudah paham? Boleh kalau belum paham aku jelasin ulang. Atau aku kecepatan mungkin. Gimana gimana? Mantap alhamdulillah. Nanti tinggal masuk ke sini usah ini aja. Nanti ini kan aku kasih PPT-nya sama um, record. Jadi teman-teman mungkin yang belum paham bisa ditonton kembali. Oke, aku next dulu. Nah, terus kalau misal tanya, kalau limitnya trigonometri gimana Kak? Kalau limit trigonometri, metri pakai ini. Contoh misalnya ada suatu fungsi gitu. Fungsinya itu sin x per x. Nah, cari limit x mendekati 0 dengan sin x per x atau kebalikannya sin x per sin x itu sama dengan 1. Karena kita nyari x-nya. Pasti x-nya sama gitu. X-nya harus sama. Misalnya sin 2 per 2. Berarti sama dengan 1. Atau sin 1000 per 1000. Berarti sama dengan 1. Ini sama juga kalau misalkan x mendekati 0 ya. Tapi untuk x mendekati 0. Ini sin a per bx atau sin ax per bx. Tinggal a per b aja. Nah, kita ngambil koefisien. Nah, untuk tan juga sama A per B aja. Lihat koefisiennya. Ini untuk sin AX per sin BX. Ini untuk sin tan X sama, tan sama sin itu sama. Ini untuk cos, misalnya ada cos, cos bener, L ke bawah. Misalnya sin AX plus tan BX, berarti A ditambah B, CX min sin DX, berarti C ini min D. Kita tinggal dimasukin. Sama untuk yang cos itu, kalau misalnya ada satu min cos X, X-nya berapa gitu ya, per X, itu sama dengan 0. Karena nanti di sini bakal jadi satu, satu dikurang satu sama dengan 0. Kan cos X per X jadi satu, satu dikurang satu. Jadi itu. Mungkin aku next dulu. Kita lihat. Oh, nggak ada contohnya. Oh, ada contohnya. Nah, mungkin kalian panik atau bingung. Misalnya ngeliat trigonometri gitu, udah pusing duluan. Solusinya adalah kita bisa ubah bentuk trigonometri ke aljabar. Gunakan rumus berikut untuk mengubahnya. Syarat bisa mengubahnya adalah menyebabkan nol. Jadi teman-teman kalau mengubahnya, syaratnya itu harus menyebabkan nol. Misalkan ada bentuk sin sin sesuatu gitu, diubah menjadi sesuatunya aja. Tan juga bisa diubah jadi sesuatu. Misal ada tan berapa gitu, ya udah kita nyari sesuatunya, nyari konstantanya itu. eh jadi untuk konstantanya contoh misalnya kayak tadi nih, ini kan sin x per x, nah sinnya itu anggap aja nggak usah dibaca gitu, berarti x per x sama dengan satu. Kan sesuatu dibagi sesuatu, sesuatu yang sama, suatu nilai dibagi suatu nilai yang sama. Misalnya dua dibagi dua, ya pasti satu dong. Misalnya kasur dibagi kasur, ya satu gitu. Karena satu hal yang dibagi satu gitu, misalnya, sama. Ini juga tanya nggak usah dibaca. Terkait sin sama tan itu sama, kurang lebih bentuknya. Nah, kayak gini. Terus ini menyebabkan nol berarti x mendekati nol ya. Terus bentuk cos diubahnya jadi pi per 2 dikurangi nilainya. Karena ini tadi contohnya ini, jadi pakai ini. 1 min cos diubah jadi 1/2. Nah, 1/2 per dalamnya dikuadratin. Dan seterusnya. Jika trigonometri tidak menyebabkan nol, maka tinggal buktikan aja nilai x-nya. Jadi kalau misalnya nggak menyebabkan nol, misalkan bukan x mendekati nol, bukan x mendekati nol, berarti misalnya x mendekati 1 gitu. Berarti masukin aja sin satu itu berapa gitu. Atau sin eh, atau cos satu, atau misalnya x mendekati sepertiga atau seperdua gitu. Masukin aja berarti sin seperdua berapa, atau mereka seperdua per tiga atau gimana. Masukin x-nya, terus cari nilainya. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat contohnya ya. Ini contohnya misalnya kita pakai cos nih.
nilainya. Kalau misalnya ada limit dari segini, limit dari ini, fungsi ini, limit x dekat 2 tapi ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja nilainya. Contoh satu min cos. Cos dari ini, masukin, belum dimasukin ya, ini masih satu min cos x min 2. Ini kan bisa diubah, nanti diubah bentuknya menjadi ini. Sedangkan ini, eh, masukin aja tapi sini nggak usah dibaca. Jadi tinggal ini kali ini. Nah, ini tuh pakai sifat dari ini itu aku lupa. Ini satu min cos x tapi ini tuh nanti bisa diubah dalam bentuk ini aku lupa gimana caranya. Dari sini ke sini di kalkulator juga ketemu kok bentuknya misalnya di sini ke sini terkait dengan perubahannya. Terus kalau ini tinggal dihapus saja, nanti dikaliin aja di bawahnya. Kalau udah kayak gini tinggal di masukin aja nilai duanya. Jadi kan 2 dikurang 2 nol ya. Nol kuadrat, nol per 2. Jadi di bawahnya 2 kali 2 dikurang 2 nol. 2 dikurang 2. Lebih bisa dong per nol. Berarti di, oh dikaliin dulu, sorry maaf. Dikaliin dulu ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Gitu. Jadi ketemu hasilnya per 4. Seperti itu. Terkait contoh ini. Sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mungkin? Ini sebenarnya ada yang juga baru masuk. Apakah sudah cukup? Mungkin aku next dulu kali ya. Kalau ditanya ini bisa mungkin terkait ini nih. Contoh-contohnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini tadi yang nol per nol, tahingga per tahingga, tahingga dikurang tahingga, itu dimasukin. Terus ada menghitung limit dalam bentuk trigonometri gimana. Mungkin kita coba ke latihan soalnya terlebih dahulu. Nah, misalnya ada latihan soal seperti ini. Latihan soal ada banyak soal. Kita ada latihan soal seperti ini. Limit x mendekati 2 dengan fungsinya x kuadrat min 6x plus 8 per 3 dikurangi akar 17 min 2x kuadrat. Nah, ini kan tinggal di operasiin aja. Operasinya seperti apa? Lihat. Nah, operasinya tinggal masukin duanya aja karena hal tersebut eh diturunin terlebih dahulu. Ya, diturunin terlebih dahulu. Ini kan limitnya kayak gini. Diturun aja. Ini diturunin. Yang bawah juga diturunin pakai fungsi akar yang tadi. Ini kan diturunkan duanya ke bawah. 2x 2 min 1 berarti x pangkat 1. Berarti 2x doang. Min 6x. Mana x-nya pangkat 1. Itu ke bawah. X 1 dikurangi 1, 0. Berarti x-nya hilang. Jadi 2x min 6. 8-nya hilang karena nggak ada x. Dikali 0. Udah deh. Lanjut. 2x min 6 per min 4. Nah, ini masukin ke rumus yang tadi. Yang rumus akar. Tuh nanti ketemu hasilnya seperti ini. Kita rumus yang ini nih. Yang ini. Turunnya atau fungsi ini pakai rumus yang ini. Mana ya? Nah, ini turunan dari apa namanya? Dari akar, bentuk akar. Ya, aja nanti hasilnya seperti ini. Nah, min 4x dikurangi min per min 4x per 2 akar 17 min 2x. Terus habis udah kayak gini, karena kan hasilnya nggak nol per nol atau nggak nol gitu. Karena kalau misalnya ini dimasukin pasti hasilnya nol gitu ya. Coba aja dimasukin. Misalnya 2 kuadrat 4 4 kali 2 8 8 17 dikurangi 8 9 9 9 akar 9 3 3 dikurangi 3 nol. Jadi nol per nol. Nggak bisa. Karena per nol hasilnya jadi harus diturunin terlebih dahulu. Pakai dalil L'Hopital.
Udah dimasukin, karena di sini pas dimasukin substitusin udah nggak nol lagi, maka substitusin aja duanya. Masukin X-nya itu sama dengan 2. 2, 2, X-nya 2, 2 kali 2, 4, dikurangi 6 per 4 dikali 2, 8 per 2 akar 17, dikurangi 2, 2, 4, 8. 8 itu 3, ya 6. Berarti min 2 per 8 per 6. Hasilnya negatif 3 per 2. Nah, berarti nilai dari limit ini hasilnya negatif 3 per 2. Lihat, negatif 3 per 2 ada. Berarti untuk nilai ini jawabannya negatif 3 per 2. Untuk sini atau sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ini nah, nilai soal UTBK 2023 TPS TK Angkatan Kuantitatif di gelombang 1 nomor 17. Seperti itu sih. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan? Cukup, cukup. Kalau bingung, nih, kalau bingung boleh ditanya ini. Ya, jadi teman-teman masih ada yang kesulitan. Ya, mungkin kalau bingung, nanti ditanyain aja bingungnya di mana. Kak, ini nilainya dapat di mana gitu. Boleh banget. Dan aku next dulu. Ya. Tapi nextnya juga soal sih. Oke deh, mungkin aku next dulu aja. Ya. Nah, mungkin masih pada mikir. Ah, selanjutnya ada saya soal UTBK juga, 2023. Ini masalah sama ya. Mungkin tahun berapa atau beda akhirnya. Nah, ini terkait, oh, ini kayaknya nomornya ganti deh. Ini salah. Misalnya jika A dan B dua bilangan real, A dan B-nya adalah dua bilangan real, A dan B bilangan real. Nah, dengan limit X mendekati 2 itu X kuadrat plus 2AX plus B per X min 2 sama dengan negatif 3. Nah, dia mau cari nih nilai dari A sama nilai dari B ini berapa sih dari diketahui limit ini. Nah, ini bisa kita temuin dengan cara sama gitu ya, menggunakan limit. Nah, di sini kita lihat nih, kita bongkar satu-satu mulai dari pembilangnya. Nah, karena pada saat X sama dengan 2, ini kan X sama dengan 2 nih. Penyebutnya kan 0. Salah, X-nya dia harus masukin 2 nih. 2 dikurang 2 ya 0 dong. Maka pembilang juga harus 0 agar berbentuk 0 per 0. Biar bentuk per 0 dia pakai dua orbital. Jadi ini disama dengan 0. Itu disubstitusiin X-nya sama dengan 2. Udah masukin X kuadrat sama dengan 0. Dua sama dengan 0. Ini X tadi diganti dengan 2. Biar pokoknya 0 per 0. Masukin. Hmm, hasilnya 4. Nanti hasilnya 4A plus B sama dengan negatif 4. Ini kan 4-nya dipindah ruasin. Dipindah. Udah. Hasilnya berarti ini yang persamaan satu nih. Kita lihat persamaan duanya. Terus habis udah ketemu kan kayak gini. Kita gunain L'Hopital. Dan ini gunakan Del L'Hopital nih. Ini. Ini Del L'Hopital berarti diturunin dong. Yang atas diturunin, yang bawah diturunin. Yang atas diturunin berarti jadi 2X plus 2A. 2X plus 2A. Nah benar. Nah, X-nya itu bawah sama per X-nya itu kan di satu doang. Min 2-nya hilang. B-nya juga hilang. Berarti 2X per plus 2A sama dengan 1. Sama dengan per 1 sama dengan negatif 3. Udah ini. Karena ini pas disubstitusin dengan sama dengan 0. Sama dengan per 0-nya. Dan sama dengan per 0. Jadi disubstitusin aja X sama dengan 2-nya. 2X, X-nya sama ganti dengan 2. 2 kali 2 plus 2A sama dengan negatif 3. 2A sama dengan negatif 7. 4A sama dengan min 14. Nah, dari persamaan ini eh, bisa disubstitusiin aja gitu ya. Substitusiin seperti apa? Substitusiin ke ini. Kan tadi ini ada 4A plus B nih. Masih ada B-nya. Nah, ini substitusiin saja. Kalau misalnya 4A-nya itu sama dengan negatif 14. Mungkin dia ada 4A ya. Nah, 4A-nya ini diganti sama negatif 14. 4A plus B sama dengan negatif 4. Kalau misalnya
Nah, di sini nggak 4A atau A doang, ya udah di A-nya aja A sama dengan min 14 per 4. Masukin min 14 per 4. Tapi ini kan enak sama-sama 4A ya. Jadi teman-teman bisa substitusi langsung ke sini. Di 4A plus B sama dengan min 4 yang ini. 4A-nya ganti negatif 14 plus B sama dengan min 4. B-nya sama dengan 14, 4, min 4 ditambah 14. Berarti kan 10, B sama dengan 10. Berarti tadi soalnya itu kan ditanyanya berapa nilai AB? AB itu berarti A kali B ya. AB. A titik B. Atau A kali B. AB. Nah, dia nyari A kali B-nya berapa? Ya udah tinggal dikali aja tadi ketemu A-nya itu. A-nya itu kan min 14 per 4 ya. Negatif 14 per 4. Atau bisa disederhanakan jadi negatif 7 per 2. Dibagi 2 dua-duanya. Bagi 2, bagi 2. Ya kan bagi 27 dibagi 2, 2. Berarti min 7 per 2. Nah, A-nya itu negatif 7 per 2, A kali B, negatif 72 kali B-nya itu tadi 10. Berarti negatif 7 per 2 kali 10 berarti sama dengan eh, negatif 35. Negatif 35. Kita lihat apakah jadi jawabannya A. Negatif 3 per 5. Negatif 35. Jawabannya A. Temu. Sampai sini mungkin udah gitu tadi juga dengar. Udah thank you. Mungkin sampai sini terlebih dahulu terkait soal-soalnya terkait limit. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan mungkin? Cukup cepat ya. Materi. Karena emang materinya nggak terlalu banyak sih kan teman-teman juga udah belajar aljabar dan lain-lain. Ini. Maaf Pak, min 4x-nya, min 4x-nya dari mana Kak? Jawaban berikut apa? Oh ini ya? Oh maaf Kak. Oke. Eh, di sini. Ya benar. Oke deh. Terima kasih Jili tanya. Oke. Ini mana spidol sama spidol? Di sini kan dari sini ya. Dari sini dicari tuh min 4x. Min 4x-nya dari mana? Min 4x-nya dari mana? Itu dari ini diturunin, dipakai turunan dari ini. Kita lihat ya. Ditaruh. Mungkin dihafal-hafal dulu. Apa-apain. 3 min akar 17 min 2. Oke. 3 min akar 17 min 2. Dari sini ini kan sifat akar ya. Akarnya diturunin karena yang atas diturunin, yang bawah jadi turunin. 3 diturunin lah ini dipakai ini nih. Gimana ya? Nah, ini kan sifat akar itu kan ini ya. F aksen per 2 akar fx. Nah, tadi itu bentuk akarnya itu kan bentuk akarnya apa ya? Aku lupa lagi. Kenapa ini? Bentuk akarnya itu kan ini 17 min 2 x kuadrat. 17 min 2 x kuadrat. Nah, tadi kan bentuk akar itu eh, akar 17 min 2 x kuadrat. Nah, berarti fungsi ininya aja 17 min 2 x kuadrat diturunin dulu. 17 min 2 x kuadrat berarti diturunin 7-nya hilang min 2 kali 2 x min 1 berarti 2 min 2 dikali 2 x berarti min 4x seperti itu min 4x-nya dapat dari ini turunan dari bentuk akar hasilnya nanti min 4x kalau diturunin fx-nya dulu kan f aksen x turunan fx per 2 akar f seperti itu. Paham gak Jeli? Oke paham. Ya, betul dari itu. Nah, nanti ini dimasukin aja dua akar fx-nya itu, dua akar fx-nya ke soal sama ke tadi. Nah, ini dua akar fx, dua akar 17 min 2 x. Fx-nya kan ini. Udah, tiganya diturunin jadi hilang. Karena tiga ini yang nggak ada konstanta hilang. Konstanta diturunin pasti hilang. Seperti itu.
udah deh diputusin karena ini nanti sudah nggak per nol, jadi di substitute aja nilai X mendekati duanya atau X sama dengan duanya, jadi ketemu hasilnya min 3 berarti. Oke, mungkin sudah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Kan lumayan ya, aku ngasih contoh soal tuh buat ngasih contoh soal ini tuh ada kayak UTBK apa-apanya, jadi hal tersebut kemungkinan keluar gitu karena biasanya pakai tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, nggak jauh-jauh sih biasanya, paling jauh sih 2009, 5 tahun biasanya, 5 tahun, eh, soalnya mirip-mirip 5 tahun ke belakang di soal-soal kayak gitu, paling kalau beda beda-beda dikit terkait soal-soal. Nah ini aku kasih contoh soalnya pakai UTBK, jadi teman-teman bisa melihatnya gitu ya, melihatnya atau membayangkan kira-kira soal seperti apa, karena kayak gini paling cuma diganti angka atau diganti pertanyaannya, tapi tinggal dibolak-balik aja kalau teman-teman udah paham dasar-dasarnya atau udah paham cara kerjanya. Seperti itu sih. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Kalau sudah cukup boleh dong jempol. Kalau ada yang ingin tanya ini ya mungkin boleh, siapa tahu teman-teman masih mikir. Oke deh, sepertinya sudah cukup. Mungkin yang hadir nggak cukup banyak, tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman masih terus semangat. Dan ini aku juga record, jadi semoga teman-teman yang nggak bisa atau terkendala untuk hadir bisa nonton lagi dan bisa baca-baca lagi gitu ya terkait materi, agar teman-teman yang paham. Karena aku mah udah gitu ya, aku udah melewati masa ini, aku udah selesai, aku udah kuliah. Jadi ini terkait teman-teman, aku juga kadang ngajar teman-teman kayak gini juga kalian belajar, kalian ingat kembali. Makanya kadang aku suka bilang kayak, duh lupa lagi gimana, kayak ini udah kapan ya rumusnya pakai apa ya gitu. Aku kadang baca-baca kembali. Jadi hal tersebut eh, melatih aku juga gitu. Itu sih terkait materi limit gitu ya, karena materi PK selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita bakal belajar terkait turunan. Tadi kan udah belajar turunan tuh, karena turunan juga berbagai macam jenisnya dan berbagai macam bentuk soal-soal. Nah, sudah terkait limit. Ini dari aku. Ya, terima kasih Kak Raffi. Iya, sama-sama. Oke deh, mungkin sudah selesai. Sebelum diakhirin, mungkin aku mau ngirim linknya dulu. Jadi boleh teman-teman di SS dulu. Link, apa namanya? Link presensi. Bentar ya. Hmm, hmm, hmm. Gimana ya? Link presensi? Oh, nih. Iya, sama-sama. Nih, kita teman-teman di SS dulu untuk melakukan presensi. Nah, oke deh, mungkin nanti teman-teman bisa diisi link presentasinya. Mungkin dari aku cukup sih kayaknya, cukup singkat dan eh, seru, udah gitu. Jadi semoga teman-teman jangan terpatok sama aku juga, belajar lagi, belajar di website lain atau di YouTube, atau coba latihan soalnya. Kan aku juga udah kirim ya latihan soal. Tapi tadi Pak yang latihan soal itu nggak ada limitnya sih, tapi itu mungkin cukup membantu teman-teman gitu. Walaupun teman-teman nggak mungkin nggak bisa di beberapa materi, tapi teman-teman paham juga di beberapa materi. Jadi nggak harus paham semuanya, tapi cukup memahami dasar-dasarnya. Karena hal tersebut bisa dilogikain gitu, kayak yang tadi. Seperti itu sih mungkin dari aku. Jangan teman-teman nanti boleh dikerjain latihannya juga yang kemarin. Minggu depan aku kasih sekalian sama jawabannya gitu. Jadi teman-teman udah coba ngerjain. Nah, minggu depan teman-teman bisa cek jawabannya benar atau enggak dari latihannya, dari jawaban teman-teman. Mungkin dari aku cukup sekian, mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Aku stop dulu, Pak.